Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kelanjutan dari persinggungan variabel penelitian antara disiplin ilmu, yaitu psikologi, manajemen, dan administrasi. Kalau sebelumnya ada part 1 dan part 2, maka kali ini kita akan melanjutkan ke part yang ketiga. Ya, yaitu job crafting atau kerajinan kerja. Ini juga bagus untuk diteliti. Kemudian 62 adalah workaholism atau gila kerja. Silahkan kalau ini mau ya. Yang selanjutnya adalah self-efficacy atau efikasi diri. Atau bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bisa, kita punya kepercayaan diri untuk mengerjakan sesuatu karena kemampuan yang kita miliki. Kemudian ada psychosocial risk atau resiko psikososial. Ini diakibatkan oleh mungkin desain pekerjaan sehingga beban kerja itu telah membuat pegawai itu menjadi kesusahan dalam bekerja, dan ini berakibat kepada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, silahkan diteliti kalau mau ya. Kemudian adalah self-enhancement atau peningkatan kapasitas diri untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya 66 adalah employee outcomes atau hasil pekerjaan dari seorang pegawai. Nah, ini juga kadang-kadang dipersinggungkan dengan kinerja, tetapi saya pikir ini adalah walaupun sama, tetapi sumber atau arah dari penelitian itu sedikit banyaknya ada perbedaan. Selanjutnya kita masuk ke 67, yaitu job anxiety atau kecemasan kerja. Nah, bagaimana dia bingung apakah saya bisa mengerjakan ini, nanti bos saya marah, apakah nanti ada perubahan di tengah pekerjaan ya. Semacam begitulah ya. Silakan diteliti. Selanjutnya 68 work values atau nilai pekerjaan. Jadi ini lebih kepada kebermaknaan pekerjaan itu. Ini saya mengerjakan pekerjaan ini memang ada feedbacknya nggak buat saya, atau sekah saya itu hanya bekerja saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan saya tidak memiliki goal-goal yang lain, atau saya tidak memiliki kepuasan kerja. Barangkali ada orang yang mengatakan bahwa pekerjaan itu bernilai karena memberikan dampak yang luar biasa kepadanya. Salah satunya adalah kepuasan kerja. Oke, yang selanjutnya adalah work misbehavior atau perilaku kerja yang salah. Nah, ini banyak terjadi misunderstood yang mengarah kepada perilaku karyawan yang salah dalam melakukan pekerjaannya. Ini juga silahkan diteliti kalau mau. Selanjutnya, ke-70 adalah ostracism on employees atau pengucilan pegawai di tempat kerja. Artinya ada pegawai yang bekerja tetapi tidak diberdayakan secara maksimal, atau dia berada di sekitar rekan kerjanya tetapi dia diacuhkan. Nah, itu juga adalah tekanan-tekanan mental, dan ini sangat bagus untuk diteliti. Selanjutnya ada 71, yaitu self-esteem atau harga diri. Nah, ini banyak diteliti oleh mahasiswa dari manajemen ya. Selanjutnya itu adalah 72, boredom atau kebosanan. Nah, ini silahkan saja kalau mau ya. Kemudian ada 73 fatigues atau kelelahan kerja. Jadi tadi ada boredom, ada fatigues, di lain hal juga ada burnout ya, keletihan kerja. Kemudian ada exhaustion atau keletihan kerja.
Jadi fatigue, exhaustion atau burnout itu sekali 3 uang, ya. Kecapean, keletihan yang amat sangat, kecapean dan segala macam, ya silakan diteliti ya. Kemudian ada 75 yaitu self perceptions atau persepsi diri sendiri, memahami dirinya dengan pekerjaannya. Itu juga silakan. Kemudian 76 yaitu quality of work life atau kualitas kehidupan kerja. Ini juga silahkan kalau mau diteliti. Lanjut ke 77 adalah organizational learning culture atau budaya pembelajaran organisasi. Selanjutnya ada 78 yaitu individual factors atau faktor-faktor individu. Nah, hal-hal apa saja yang mendukung individu dalam diri sendiri untuk bisa bekerja dengan baik atau lebih baik. Selanjutnya ada 79 yaitu performance appraisal satisfaction atau kepuasan dalam penilaian kinerja pegawai tersebut. Apakah setelah mendapat report dia puas dengan penilaian tersebut apa tidak? Ya, bisa saja penilaian dari atasan tidak objektif sehingga dia merasa tidak puas. Atau sebaliknya. Ya, ini juga bagus untuk diteliti ya. Hal yang ke-80 yaitu organizational downsizing atau perampingan organisasi, yaitu terjadi apabila ya di dalam suatu perusahaan melakukan semacam pengurangan ya jumlah tenaga kerja, dan ini sudah berlaku banyak sekali di corporate, di perusahaan semenjak pandemi COVID-19 berjalan ya. Ini jadi istilah ini downsizing itu mungkin kamu baru dengar ya, tapi ini sudah sangat lama sebenarnya. Oke, selanjutnya ada employee recognitions atau pengakuan pegawai. Nah, apakah pegawai itu diakui dengan diberikan apresiasi, penghargaan, katakanlah promosi ya, dan seterusnya. Nah, itu keterusannya. Nah, silakan diteliti. Kemudian ada 82 yaitu workload analysis atau analisis beban kerja. Nah, ini mengarah ke penggajian, kemudian mengecek apakah pegawai tidak cepat atau mudah capek atau mudah stres karena beban yang terlalu banyak, apakah seorang pegawai dengan latar pendidikan yang sama tetapi tidak sanggup melakukan pekerjaannya, atau adakah seorang pegawai dengan latar pendidikan berbeda tetapi cakap mahir untuk mengerjakan pekerjaan yang mungkin saja tidak sama dengan latar belakang pendidikannya, dan apakah dia sanggup untuk mengerjakan dengan jumlah jam-jam tertentu sehingga ini akan diupayakan untuk membandingkan skala penggajiannya atau yang lain-lain. Selanjutnya ada 83 yaitu shortage atau kelangkaan pegawai. Nah, kadang-kadang sebuah perusahaan melakukan penetrasi atau improvisasi, perluasan atau pembukaan kantor cabang baru, atau melakukan ekspansi bisnis tetapi tidak memiliki resources atau sumber daya yang cakap. Nah, inilah juga yang perlu diteliti. Kemudian ada 84 yaitu attrition atau atrisi dalam pekerjaan, yaitu bagaimana keluarnya karyawan atau pegawai dari organisasi dengan alasan apapun. Mungkin dia karena pengunduran diri atau resign, atau karena pemutusan hubungan kerja atau termination, atau pensiun dalam arti pensiun dan lain-lain. Nah, itu perlu dibedah. Nah, ini jarang mahasiswa yang mau berani mengambil variabel ini. Kemudian 85 adalah employee layoff atau pemberhentian pegawai untuk sementara waktu. Kalau istilah pasarannya katakanlah dirumahkan. Dan ini banyak terjadi selama pandemi COVID.
itu terjadi. Mungkin dari 2020 sampai 2021, bahkan di awal 2022 terjadi banyak sekali employee layoff. Kemudian ada itu untuk 86, ada itu job rotation atau rotasi kerja. Nah, biasanya tujuannya untuk penyegaran ya. Nah, biasanya job rotasi itu ke level pekerjaan yang masih setara atau sama gitu. Kemudian ada 87 yaitu overstaffing atau kelebihan pegawai. Nah, ini juga adalah polemik yang perlu diteliti. 88 different work styles atau gaya kerja yang berbeda. Nah, kadang-kadang di dalam satu perusahaan, pegawai yang satu dengan pegawai yang lain mungkin ya gayanya berbeda. Bagaimana caranya mempersatukan gaya yang berbeda gitu ya. Dan silakanlah diteliti ini. Kemudian ada 89 yaitu the governance organizations atau tata kelola organisasi yang baik. Ini juga sangat bagus ya untuk diteliti karena sudah banyak mahasiswa memakai variabel ini. Selanjutnya adalah employee placement atau penempatan pegawai. Nah, bagaimana pegawai itu ditempatkan pada suatu tempat atau satu bidang atau satu lokasi tertentu. Nah, itu saja ada sekitar 30 saya sudah sampaikan ya. Saya ingatkan bahwa di sini saya memakai istilah-istilah asing dan jangan takut untuk memakai istilah-istilah asing tersebut. Nah, di dalam skripsi mahasiswa sering dipakai istilah-istilah asing. Katakanlah misalkan turnover intention. Nah, itu sudah banyak yang meneliti dan memakai istilah asing itu. Kemudian ada lagi misalnya work-life balance. Nah, keseimbangan kehidupan kerja dan pekerjaan. Nah, itu juga memakai istilah asing. Kemudian ada lagi yang memakai istilah asing dalam judul ya, variabelnya istilah asing. Misalnya pengaruh emotional intelligence, kecerdasan emosional ya. Itu memakai istilah asing. Jadi hal-hal ini dari nomor 61 sampai 90 ini adalah semua istilah asing. Dan silahkan dicari di Google, silahkan dicari di perpus buku-buku yang membahas mengenai variabel-variabel ini. Semoga dengan adanya ini, tampilan ini, kamu mendapat inspirasi dalam menentukan topik-topik penelitianmu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian semua, saya ucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.